Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya Muhammad Lutfi Khairuddin kembali hadir menyapa Anda. Saat ini saya berada di Masjid Dr. Haji Muldoko yang dibangun oleh Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan dan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pemirsa sekalian, di waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah mutiara intisari kepada pemirsa sekalian, intisari kehidupan, yakni perlunya kita menjauhi sifat sombong. Pemirsa sekalian, sifat sombong atau sifat takabur adalah salah satu sifat tercela atau akhlak madzmumah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk memiliki sifat ini. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk tidak berhak untuk memiliki sifat sombong. Pemirsa sekalian, sombong disebabkan beberapa hal. Satu, sombong karena harta. Dua, sombong karena jabatan atau kekuasaan. Yang ketiga, sombong mungkin karena rupawan, pemirsa sekalian, karena ganteng, karena cantik, kemudian sombong. Dan yang keempat adalah sombong karena ilmu, pemirsa sekalian. Kesemuanya adalah tidak diperbolehkan, pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, orang yang memiliki sifat sombong rata-rata dia merasa dirinya memiliki kelebihan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Dia tidak sudi, dia tidak mau menerima nasihat atau masukan dari orang-orang di sekelilingnya, dan seringkali orang tersebut merasa paling benar di antara yang lain. Satu, pemirsa sekalian, sombong karena harta. Ini sangat tidak diperbolehkan sekali, pemirsa sekalian, karena sejatinya harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak, harta akan dimintai pertanggungjawaban dua hal: dari mana diperoleh dan untuk apa dipergunakan. Dalam sejarah kita mengenal Korun yang hidup pada masa Nabi Musa. Korun ini dulunya adalah seorang yang tidak punya, namun ketika dia minta didoakan oleh Nabi Musa supaya kaya, dan Nabi Musa mendoakannya, seketika kemudian atas kerja kerasnya Allah memberinya kekayaan yang luar biasa. Bisa dikatakan pada masa Nabi Musa, Korun adalah seorang entrepreneur, seorang yang kaya raya, seorang konglomerat yang tidak tertandingi pada masa itu. Bahkan gudang harta untuk menyimpan kekayaannya tidak gemboknya, pemirsa sekalian, atau kuncinya ini diangkat oleh manusia biasa yang sangat besar tubuhnya. Mungkin seperti kalau di Jepang itu atlet sumo, pemirsa sekalian, atau smackdown, itu tidak kuat. Dan kuncinya itu kuat kalau diangkat oleh unta, pemirsa sekalian, oleh hewan, artinya sangat berat sekali. Kunci yang dibuat untuk mengunci gudang untuk menyimpan harta kekayaannya si Korun ini luar biasa. Namun pemirsa sekalian, ketika Korun sudah kaya, yang bersangkutan itu lupa diri, bahkan menganggap kekayaannya yang diperoleh itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tidak ada pertolongan dari siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan dia sangat bakhil, sangat pelit sekali untuk menafkahkan harta yang dia miliki itu. Dan seketika Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan membenamkan seluruh hartanya Korun ini ke dalam bumi. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, hendaknya kita menyisihkan sebagian harta kita untuk yang lain. Jangan dimakan sendiri, pemirsa sekalian. Artinya harta tidak akan berkurang kalau disedekahkan, justru akan bertambah. Ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa manfaat sedekah sangat banyak sekali. Saya tidak akan membahas tentang itu. Kita jangan sampai diberikan kekayaan atau kelebihan kemudian kita pelit, apalagi pelit terhadap diri kita sendiri. Itu sangat rugi. Pemirsa sekalian, yang kedua, kita tidak boleh sombong karena jabatan atau kekuasaan kita. Jabatan, kekuasaan apapun itu, pemirsa sekalian, apakah itu presiden, gubernur, menteri misalnya, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan seterusnya, ataupun kepala-kepala lembaga di perguruan tinggi, rektor misalnya, pemirsa sekalian, semuanya adalah bersifat temporer, bersifat sementara. Tidak ada yang perlu disombongkan. Kita tahu Fir'aun, seorang yang tidak pernah memiliki sakit, pemirsa sekalian, yang hidup pada masa Nabi Musa. Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, dia sebagai raja, bahkan karena tidak pernah sakit, karena dia juga kaya, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia ingin orang-orang di sekelilingnya menyembahnya. Luar biasa, pemirsa sekalian. Namun apa yang terjadi? Fir'aun akhirnya tidak berdaya ketika dia harus tenggelam di laut Merah.
atas tongkat yang dipukulkan Nabi Musa ketika itu pemirsa sekalian, ketika Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun membelah lautan, yaitu Laut Merah, laut yang membelah antara benua Afrika dengan benua Asia. Itu luar biasa. Fir'aun akhirnya tenggelam, dan Fir'aun pada waktu itu tidak mau bertobat, dan ketika tenggelam dia sudah mau bertobat, namun tidak ada gunanya karena nyawanya sudah sampai dengan tenggorokan pemirsa sekalian. Tenggorokan itu menghubungkan sistem pernapasan, menghubungkan antara hidung dengan paru-paru, itu namanya tenggorokan. Nyawa sudah sampai di situ, tobatnya tidak diterima, dan Fir'aun adalah ahli nar atau ahli neraka pemirsa sekalian. Jabatan itu sementara, tidak ada yang perlu disombongkan, dan jangan kita bersikap dolim dengan jabatan itu, karena bagaimanapun pemirsa sekalian, ketika seseorang dolim maka yang terjadi adalah siksa Allah. Kemudian yang ketiga pemirsa sekalian, sombong karena kegantengan atau kecantikan, ini juga tidak boleh. Ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sombong karena ilmu. Sejatinya ilmu itu adalah untuk digunakan untuk memberikan wawasan kepada orang lain, memberikan semacam ilmu begitu, dan bermanfaat untuk dirinya, untuk semuanya, untuk orang tua dan seterusnya. Tidak ada yang perlu disombongkan. Saya kira demikian dulu pemirsa sekalian, waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.